Tentu tadi mengenai inovasi pendanaan dengan berbagai macam kerjasama dan kami juga sudah ke Wapres segala macam. Nah, kemudian tidak hanya di situ, bagaimana manajemen kendali biaya, kendali mutu ini kita aktifkan. Dan kami akan memperkuat fasilitas pelayanan primer sehingga rujukan itu bisa yang sangat penting begitu. Dan kemudian peningkatan mutu layanan di layanan primer ini menjadi lebih baik, tapi di sisi pembiayaan bisa lebih terkendali seperti itu. Tentu kami akan menguji coba juga bagaimana strategi purchasing di dalam memberi layanan kesehatan itu. Jadi sebagai contoh kami sekarang sedang mengembangkan sistem budgeting di mana rumah sakit itu akan memiliki keleluasaan karena kita berikan dana itu bahkan agak di depan, nanti tergantung kinerjanya. Kinerja yang lebih bagus kita berikan lebih di depan dan mungkin lebih banyak gitu. Nah, sehingga mereka akan meningkatkan kinerja dan ada fleksibilitas di dalam pengelolaan dana oleh rumah sakit gitu. Dan kami sampaikan kalau sampai ada rumah sakit ya yang masih merasa bahwa BPJS punya utang akan segera kami bereskan asal satu ya bahwa verifikasi sudah beres ya, itu tolong kami dikasih tahu kalau ada rumah sakit yang masih menganggap kami punya utang ya atau kewajiban yang belum kami selesaikan. Demikian. Dan tentu masih banyak inovasi-inovasi lain ya. Oke, kemudian terkait dengan incurred but not reported IBNR yang sampai puluhan triliun rupiah di laporan keuangan 2020 ini sehingga BPJS Kesehatan ini masih defisit. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Ya, jadi incurred but not reported itu artinya bahwa pelayanan sudah diberikan. Tetapi klaim itu belum diajukan atau masih di dalam satu proses. Dan Miss-nya di mana, Pak? Bagaimana? Miss-nya di mana, Pak? Terjadi celahnya sampai ada Ya, layanan sudah diberikan tapi belum dilaporkan. Ya, karena mungkin ya kita menginginkan untuk di rumah sakit segera klaim. Jadi kami menunggu begitu. Nah, ini karena kan itu perlu waktu ya proses memberikan layanan, kemudian mencatat, memenuhi proses administrasi itu perlu waktu. Nah, itu yang disebut tadi incurred but not reported ya. Nah, oleh karena itu kami mendorong ya, bahkan kami bisa membantu bagaimana kalau rumah sakit kesulitan di dalam memproses klaimnya itu. Nah, sehingga kami bisa memberikan biaya atau bayaran terhadap klaim tadi, sehingga bisa rumah sakit tidak kesulitan gitu, kesulitan keuangan gitu. Dalam sistem pembayaran sendiri ini kalau tidak salah dilakukan streamlining ya Pak dari sisi sistemnya sehingga bisa lebih cepat prosesnya. Betul, betul. Jadi kami tidak ingin untuk memperlama gitu. Jadi kalau sekali lagi ada satu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sebetulnya proses klaimnya sudah jalan dan masalahnya klaim itu sudah beres tapi belum dibayar, untuk kami dikasih tahu nanti segera akan kami bayar secepatnya, demikian. Iya Pak, untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.